Ya kita lihat ada dua pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah, sebab paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi. Naturalisasi pemain sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Kebijakan ini kerap menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam persaingan regional maupun internasional. Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari garis keturunan hingga proses tinggal jangka panjang di tanah air. Dalam konteks terbaru, isu naturalisasi kembali mencuat seiring bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Beberapa pemain asing yang tampil menonjol disebut masuk radar dan tengah menjalani proses menuju status warga negara Indonesia. Setidaknya ada 3 nama yang ramai dibicarakan. Ketiganya memiliki rekam jejak kuat di level klub, pengalaman panjang di Indonesia, serta kualitas teknis yang sudah teruji di kompetisi domestik. Siapa saja pemain tersebut? Nama Jordi Wehrman sejatinya sudah lama dikaitkan dengan rencana naturalisasi. Pada 2023, gelandang berdarah Belanda ini sempat masuk daftar pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Jordi Wehrman merupakan produk Akademi Feyenoord, salah satu pusat pembinaan pemain terbaik di Belanda. Sejak musim 2024-2025, pemain bermatang itu memperkuat Madura United dan langsung menjadi figur penting di lini tengah. Sekarang jika PSSI menghubungi saya siap. Ya, semoga saya bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu mereka juga, karena saya pikir saya dapat membawa kualitas yang menurut saya mereka butuhkan ke tim. Pelatih timnas Indonesia John Hartman hadir langsung menyaksikan sesi latihan Persija Jakarta. Latihan Macan Kemayoran itu berlangsung di Persija Training Ground, Depok, Selasa 27/1/2026. Hartman menyebut kunjungan ke klub tidak hanya bertujuan melihat pemain di lapangan, ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait di lingkungan klub. Sebelum datang ke Persija, Hartman juga telah mengunjungi Bali United. Dalam kunjungan tersebut, ia juga melakukan pembicaraan dengan manajer dan jajaran klub. Ya, tentu saja, saya rasa saya pergi ke Bali United. Saya berbicara dengan manajer mereka. Dan di Persija, saya juga berbicara dengan para ofisial, ujar Hartman kepada wartawan. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa proses komunikasi tidak dilakukan secara singkat. Setiap tahapan dijalankan dengan pendekatan bertahap dan terstruktur. Setelah fase pengumpulan informasi selesai, tim pelatih akan memasuki tahap berikutnya. Pada tahap tersebut, evaluasi akan diarahkan pada penentuan langkah strategis. Penting untuk berbicara dengan banyak orang. Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu pemain muda mana di liga yang telah menunjukkan potensi nyata dan mampu mengekspresikan diri pada level di mana mereka mungkin mulai mengetuk pintu tim nasional, kata Hartman. Hartman memastikan dirinya siap mengambil keputusan penting berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun fondasi timnas Indonesia ke depan. Pengetahuan lokal sangat penting. Saya pikir para pelatih dan ofisial perlu tahu bahwa masukan mereka dihargai. Saya akan mendengarkan sebanyak mungkin orang dalam periode waktu tertentu. Pada saat yang tepat, kemudian saya akan menutup pintu itu dan siap mengambil beberapa keputusan besar, imbuhnya. Penunjukan John Hartman sebagai suksesor di kursi kepelatihan timnas Indonesia membawa angin segar bagi publik sepak bola tanah air. Pelatih yang dikenal dengan kemampuan man management luar biasa ini diprediksi akan merombak cara bermain Indonesia menjadi lebih dinamis dan taktikal. ASEAN Cup 2026 akan menjadi ujian perdana sekaligus panggung pembuktian bagi skema barunya. Skema 3-4-2-1, fondasi kekuatan Hartman. John Hartman seringkali memulai laga dengan formasi 3-4-2-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Kunci dari permainan ini adalah 3 bek tengah yang memiliki kemampuan ball playing mumpuni untuk memulai serangan dari bawah, build up. Tembok kokoh Jay Itzes dan Rizky Ridho. Di jantung pertahanan, Jay Itzes akan tetap menjadi jenderal lapangan tengah. Ia akan didampingi oleh Rizky Ridho, yang secara terang-terangan telah dipuji oleh Hartman atas kedewasaan bermainnya. Satu posisi bek tengah lainnya kemungkinan besar akan diisi oleh Justin Hubner atau Miss Hilgers, tergantung pada izin klub Eropa mereka di periode pramusim Juli nanti. Untuk mengisi posisi 2 gelandang sentral, duet Ivar Jenner dan Tom Hay tetap menjadi pilihan utama jika tersedia. Namun Hartman mungkin akan mencoba Joey Pelupesi atau pemain lokal yang sedang naik daun untuk memberikan keseimbangan. Di sisi sayap, Sandy Walsh di kanan dan Calvin Verdon di kiri akan berperan sebagai wingback yang wajib naik turun sepanjang laga. Trident lini terang, kebebasan Marcelino.
Dalam pola dua gelandang serang di belakang striker, Marcelino dan Ragnar Ortamangon akan diberikan kebebasan untuk bergerak ke ruang antar lini. Mereka bertugas menyuplai bola atau melakukan penetrasi langsung ke kotak penalti. Sebagai ujung tombak, Rafael Struijk atau bomber naturalisasi baru seperti Mauro Zilmastra diprediksi akan menjadi pilihan utama untuk memecah kebuntuan. Tantangan pemain abroad. Meskipun media Vietnam menyebut jadwal Juli-Agustus menguntungkan Indonesia karena Liga Eropa sedang libur, Hertman tetap waspada. Periode tersebut adalah waktu krusial bagi pemain untuk menjalani pramusim bersama klub baru mereka. Jika pemain kunci di Eropa absen, Hertman kemungkinan besar akan mengandalkan tulang punggung dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Yakob Sayuri dan Hernando Ari untuk menjaga stabilitas tim. Dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah, John Hertman diharapkan mampu menyatukan chemistry antara pemain lokal dan diaspora dalam waktu singkat sebelum laga pembukaan melawan Kamboja pada 27 Juli 2026. Bek Persija Jakarta Shane Patinama memberikan tanggapan atas kritik yang diarahkan kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mereka berkarir di BRI Super League 2025-2026. Patinama menganggap kritik merupakan bagian dari dunia sepak bola. Ia memahami sudut pandang publik yang berharap pemain tampil di kompetisi level tertinggi. Kritik selalu ada dalam sepak bola. Saya memahami orang ingin pemain bermain di liga terbaik, ujar Patinama kepada wartawan. Pemain berusia 27 tahun itu menilai perkembangan sepak bola Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, Liga dan Timnas Indonesia saat ini berada dalam proses peningkatan. Namun kita juga harus memahami bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Liga dan Timnas terus membaik, kata Patinama. Patinama menyebut bahwa meremehkan kompetisi domestik memiliki dampak yang lebih luas. Ia menilai hal tersebut sama dengan merendahkan sepak bola nasional. Ketika orang meremehkan Liga Indonesia, itu sama dengan merendahkan negara sendiri. Banyak pihak bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Ucap Patinama juga menekankan keterkaitan antara kemajuan kompetisi dan performa timnas. Patinama menilai pertumbuhan timnas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas liga. Jika ingin timnas berkembang, liganya juga harus berkembang. Kritik itu perlu tetapi harus seimbang, tegas Patinama. Patinama memberikan ajakan untuk saling mendukung. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci dalam proses perkembangan sepak bola Indonesia. Kita semua harus saling membantu untuk bertumbuh. Setiap pihak memiliki peran dalam kemajuan sepak bola Indonesia, imbuhnya. Pada musim ini tercatat 7 pemain naturalisasi Timnas Indonesia memilih bermain di BRI Super League, yaitu Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Reven ke Bali United, Tom Hey dan Eliano Reinders ke Persib, Shane Patinama ke Persija, serta Dion Marks ke Persib.